Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sebagaimana di pertemuan sebelumnya kita telah mengkisahkan dari ciri-ciri Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari ciptaan yang Allah ciptakan padanya. Dan di pertemuan kali ini untuk menyempurnakannya, kita kembali mengkaji dari perhiasan-perhiasan yang ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang paling utama adalah perhiasan akhlak. Insyaallah taala di pertemuan selanjutnya yang akan kita dalami. Adapun di pertemuan kali ini adalah perhiasan-perhiasan duniawiyah, sehingga kita melihat bagaimana kezuhudan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana ketawaduan Nabi sallallahu alaihi wasallam, padahal dia manusia yang terbaik. Dia adalah seorang nabi, dia adalah seorang pemimpin kaum muslimin, akan tetapi kehidupannya Allahu Akbar, sungguh sangat di atas kesederhanaan. Mulai dari atas hingga bawahnya. Yang pertama, dari perhiasan pada rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki khidab. Khidab itu artinya berpirang. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ada kepirang-pirangan rambutnya. Ini pada rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun pada perhiasan mata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa memakai ikhmat. Ikhmat itu artinya celak. Dan ini selaras dengan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memerintahkan untuk kita memakai ikhmat, disebabkan ikhmat itu salah satu fungsinya adalah menjadikan mata seseorang lebih terang. Jadi dianjurkan dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dianjurkan seseorang untuk senantiasa memakai ikhmat sebelum tidurnya. Di antara faedah ketika kita memakai ikhmat celak pada mata kita, itu senantiasa bahwasanya menerangi pandangan kita, membuat lama untuk kabur-kabur pandangan kita. Jadi ini perhiasan pada mata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun perhiasan pada kepala Nabi sallallahu alaihi wasallam, di bagian mukanya, Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa memakai imamah. Imamah itu adalah kalau kita katakan surban. Dan surban Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat banyak. Ada yang pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam pakai hitam keburam-buraman, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Tirmidzi rahimahullah taala di dalam kitabnya Syama'il Muhammadiyah. Ini dari perhiasan dari muka Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun baju yang biasa dipakai Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa memakai jubah, thawbun, sebagaimana yang saya pakai biasanya ini. Yang saya pakai sekarang ini, beginilah model pakaian Nabi sallallahu alaihi wasallam, memakai jubah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah kalau dia memakai di bagian tangannya hatta zadi, sampai di pergelangan saja. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melewati dari pergelangannya kalau ia memakai baju. Adapun panjangnya ke bawah hatta nisfu saqai, sampai di antara kedua bitisnya. Jadi kalau panjangnya ke bawah, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sampai kedua bitisnya. Dan itu sederajat dengan perintah-perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan begitu pula Utsman bin Affan. Adapun sandal Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau memakai sandal itu memiliki dua tali. Jadi ada dua tali yang berhadapan, sehingga kalau kita biasanya tempat jempolnya itu kita punya sandal. Jadi sandalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memiliki dua tali yang menghalangi jempolnya. Boleh juga atau dua tali satu jempol yang lainnya menghalangi jari-jari yang lainnya. Intinya memiliki dua tali. Adapun sandal yang pertama kali yang memiliki cuma satu tali adalah sandalnya Utsman bin Affan.
Di sini bisa kita mengambil pelajaran bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam adapun perhiasan pada kepalanya adalah imamah, pada mukanya memakai celak, dan pada pakaiannya memakai jubah, tidak lebih dari pergelangan, panjangnya ke bawah separuh dari betisnya, sendalnya memiliki 2 tali. Adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam pada perhiasan pada tangannya, Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki khatam, memiliki cincin. Yang dimana cincin Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa yang ia pakai di sebelah kanannya. Di sebelah kanannya di bagian jari ada beberapa jalur. Ada yang mengatakan di bagian kelingking, ada yang mengatakan di sebelahnya kelingking, jari manis. Sebagaimana yang saya pakai ini. Ada yang mengatakan di bagian sebelah sininya, ada yang mengatakan di jari kelingkingnya. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memakai cincin itu dari fiddah. Fiddah itu bahasa Arab artinya perak. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat lain melarang seorang lelaki memakai emas. Jadi seorang lelaki itu dilarang memakai emas. Yang dihalalkan hilun 'ala nisa. Dia dihalalkan hanya untuk wanita-wanita. Salah satu faedahnya dari kata para ulama, karena emas itu memiliki racun. Karena emas memiliki kadar dari racun seperti besi. Kalau senantiasa dipegang akan menjadi bekas. Bekasnya itu menyerap pada darah seseorang dan mengotorinya. Adapun pada wanita, ketika darah kotor itu keluar, darah kotor dari serapan emas, dia keluar pada haidnya. Akan tetapi kalau laki-laki, dia akan menjadi racun pada darahnya. Ini dari keutamaan. Adapun perhiasan-perhiasan lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat menganjurkan untuk kita berpakaian berwarna putih. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, huwa khairu thiyabukum. Dia adalah sebaik-baik pakaian kalian. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, wa kaffinu mautakum. Maka dari itu kafankanlah mayat-mayat kalian dengan kafan yang berwarna putih. Akan tetapi kafan berwarna putih ini bukan kewajiban. Kalau orang tidak mampu, tidak ada misalnya pakaian yang menyeliputinya kecuali berwarna lain, itu dibolehkan. Jadi boleh orang berkafan dengan bukan berwarna putih. Ini dari pakaian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi juga sallallahu alaihi wasallam ada pakaiannya yang dia beli dari Yaman itu berwarna merah. Maka dari itu datang dalam riwayat kata sahabat bahwasanya saya tidak pernah melihat orang memakai pakaian yang sangat bagus yang berwarna merah melebihi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi intinya warna pakaian dibolehkan berwarna apa saja. Ini dari pelajaran yang kita ambil di sini. Adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sisi lainnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga memiliki pedang. Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki pedang, memiliki perisai, memiliki panah, memiliki tombak dan memiliki bigol. Bigol itu hewan tunggangan kalau kita sekarang kendaraan. Tapi bigol itu kendaraan paling rendah di kalangan orang Arab. Karena orang Arab memiliki 4 jenis tingkatan kendaraan. Kalau kita sekarang katakan sepeda. Karena ada 4 kendaraan. Kalau sekarang misalnya ada mobil yang tinggi kelasnya itulah unta. Ada yang di bawah kelasnya yaitu mobil tapi yang harga di bawah itulah kuda. Ada yang lebih di bawah dia motor tapi kelasnya tinggi. Inilah yang dikatakan himar. Ini himar dan yang paling bawahnya adalah bigol. Bigol itu adalah perkawinan antara kuda dan keledai. Jadi keledai dikawinkan dengan kuda menjadilah bigol. Ini adalah hewan tunggangan paling rendah di kalangan orang Arab dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki bigol yang senantiasa beliau kendarai, yang dia namakan duldul. Jadi nama bigolnya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah duldul. Di sini kita mengambil pelajaran tentang ketawaduan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang bisa kita berikan
dari perhiasan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam tempat tidurnya itu sangat kasihan. Kalau beliau berbaring, itu dia terbangun sampai ada bekas. Kalau kita katakan tikar-tikar, yang dulu tikar-tikar kayu, kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam berbaring, itu pernah Umar melihat. Dia berziarah ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Umar menangis. Dia melihat Nabi ketika dia terbangun, ada bekas-bekas pada badannya. Kata Umar, "Ya Rasulullah, bagaimana dengan engkau ya Rasulullah? Engkau adalah Nabi kami. Masa engkau tidur dalam keadaan begini, padahal raja-raja Persia, raja-raja Romawi itu berada dalam dipan-dipan yang indah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Umar, ma ana bihada." Ada apa saya dengan dunia? Ini artinya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan dengan Umar bahwasanya saya tidak memiliki hajat terhadap dunia kecuali kebutuhan darurat saja. Ini yang bisa kita mengambil pelajaran dari kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kesederhanaan dalam hidup. Itu sangat penting untuk menjadikan seorang hamba lebih tunduk kepada Allah Azza wa Jalla. Insyaallah taala di pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari dari karakter akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.